Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin Dewan Juri, kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada. Abu A'la al-Maududi di dalam bukunya Ethical Viewpoint of Islam mengatakan, masalah terbesar yang dihadapi umat manusia sejak zaman purbakala hingga sekarang adalah masalah dekadensi moral. Kini di tengah-tengah masyarakat kita, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif atau yang lebih dikenal dengan istilah nafza merupakan salah satu bentuk dekadensi moral yang saat ini tengah mewabah dan menggejala, merebak dan marak. Badan Narkotika Nasional atau BNN melaporkan 5 tahun yang lalu Indonesia merupakan distribution zone, daerah penyebaran nafza, namun kini berubah menjadi production zone, daerah pembuat nafza. Sehingga 3,8 juta lebih penduduk Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan nafza. Namun yang lebih memprihatinkan, ternyata pemakai nafza tersebut 80% adalah generasi muda. Kita perhatikan hadirin, tidak sedikit anak muda kita yang terbius budaya mabuk-mabukan, tenggak whisky, brandy, martini, vodka, AO, minsin, KTI dan bir. Tidak sedikit anak muda kita yang telan BK, magadon, cimeng, heroin, kokain, adem, love dope, triple X dan sabu-sabu. Bahkan tidak sedikit anak muda kita yang ketagihan, overdosis, tersiksa, menjerit dan merintih memanggil ganja morfin sampai dia mati dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dan menjelaskan kepada kita di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan bana adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Hadirin, ayat ini merupakan penegasan dan penjelasan Allah kepada kita agar menjauhi dari mengkonsumsi nafza. Kita kaji lebih dalam ayat tadi terdapat kalimat innama secara semantik dalam ilmu balaghah termasuk adat lil qasri yang berfungsi untuk menspesifikasikan maksudnya mengkonsumsi nafza benar-benar perbuatan keji setan yang harus kita jauhi. Kenapa demikian hadirin? Karena nafza adalah kotor, najis dan dapat merusak akal pikiran. Lalu apa langkah preventif yang harus kita lakukan dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan nafza di kalangan generasi muda? Jawabannya yang pertama, menanamkan pendidikan agama kepada anak-anak, remaja dan pemuda sejak dini. Kenapa hal tersebut harus kita lakukan hadirin? Karena dengan pemahaman agama yang mendalam, generasi muda kita akan memiliki filter untuk dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sekaligus dengan pemahaman agama yang kuat, generasi muda kita akan memiliki inner power dalam menjauhi nafza. Kemudian yang kedua, menciptakan keluarga yang harmonis, dinamis dan penuh kasih sayang. Sebab data statistik membuktikan bahwa 70% para remaja dan pemuda yang terlibat dalam penyalahgunaan nafza adalah berasal dari keluarga broken home, keluarga yang tidak harmonis, yang tidak mampu memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, sehingga untuk mendapatkan kasih sayang tersebut sang anak tidak sedikit yang berbuat nekat dan brutal, seperti kabur dari rumah, membuat gerombolan pemuda-pemuda pangki, bahkan kebut-kebutan di jalan, sehingga mengkonsumsi nafza. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah tindakan tegas dari aparat penegak hukum terhadap para pengedar, para pemakai, serta para pembuat nafza.
Hadirin, jika ketiga langkah ini yang kita lakukan, insya Allah sedikit demi sedikit penyalahgunaan nafsa di negeri kita tercinta ini akan berkurang. Dari uraian tersebut dapatlah kita tarik sebuah kesimpulan bahwa penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif atau yang lebih dikenal dengan istilah nafsa adalah penyakit yang sangat berbahaya yang dapat merusak, menggerogoti, memporak-porandakan bahkan menghancurkan generasi muda. Untuk menyelamatkan dari hal tersebut yaitu dengan cara melakukan tindakan-tindakan preventif, antara lain menanamkan pendidikan agama kepada anak-anak, menciptakan keluarga yang harmonis, serta tindakan tegas dari aparat penegak hukum terhadap para pengedar, para pemakai, serta para pembuat nafsa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan generasi muda kita dijauhkan dari mengkonsumsi nafsa. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau hendak pergi ke Kalimantan Barat, jangan lupa pergi ke Tugu Katulistiwa. Kalau ingin Indonesia maju dan hebat, jauhkan generasi muda dari mengkonsumsi nafsa. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.